Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga di masa pandemi ini kalian semua tetap diberikan kesehatan untuk bisa terus belajar bersama Guru Alia. Kali ini kita akan mereview materi baru. Sebelum review materinya kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semangat anak-anak. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ekosistem. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini yakni sebagai berikut. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang komponen-komponen ekosistem. Terdiri dari apa sajakah komponen-komponen ekosistem? Komponen ekosistem yang pertama yakni komponen abiotik. Abiotik berasal dari dua kata yaitu a berarti tidak dan biotik berarti hidup, sehingga komponen abiotik dikatakan sebagai komponen yang tidak hidup. Komponen abiotik yang pertama yakni tanah. Tanah sebagai tempat hidup organisme, tempat berdiri, tempat menyerap hara dan air bagi tumbuhan, dan tempat penguraian zat organik sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat anorganik. Yang kedua adalah cahaya matahari. Merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Produsen memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Zat gula yang dihasilkan disimpan dalam bentuk zat tepung atau pati, protein, dan juga lemak. Yang ketiga adalah suhu. Suhu mempengaruhi makhluk hidup melalui kerja enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalis reaksi kimia di dalam tubuh. Enzim akan rusak pada suhu tinggi dan tidak aktif pada suhu rendah. Suhu yang paling baik bagi enzim untuk melakukan reaksi kimia disebut dengan suhu optimum. Dan yang terakhir adalah kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem meliputi kelembapan tanah dan kelembapan udara. Kelembapan tanah mempengaruhi kesuburan tanah karena tanah yang subur harus cukup mengandung zat hara dan juga air. Komponen yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni produsen. Produsen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan. Makhluk hidup yang mempunyai produsen adalah makhluk hidup yang sel-sel penyusun tubuhnya memiliki klorofil, mulai dari fitoplankton di perairan sampai tumbuhan tingkat tinggi. Dengan bantuan sinar matahari, produsen mampu mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen melalui proses fotosintesis. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, organisme dibagi menjadi 2. Yang pertama ada organisme autotrof, yakni organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dan mengambil zat-zat dari lingkungan melalui proses fotosintesis. Sebagian dari zat hasil fotosintesis digunakan oleh tumbuhan dan sebagian sebagai sumber energi. Organisme yang bersifat autotrof adalah tumbuhan. Yang kedua adalah organisme heterotrof. Adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Organisme heterotrof menggunakan atau mendapatkan energi dari tumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hewan, jamur, dan juga manusia. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pemakan atau pemakai karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Konsumen meliputi hewan dan manusia. Konsumen dibedakan menjadi konsumen 1 yang meliputi hewan-hewan yang memanfaatkan atau memperoleh energi dari produsen secara langsung.
Konsumen tingkat 1 ini biasanya merupakan herbivora, yakni hewan pemakan tumbuhan seperti rusa, zebra, banteng, kelinci, dan yang lain-lain. Konsumen kedua adalah hewan yang memperoleh energi dari konsumen pertama, yakni hewan karnivora, hewan pemakan daging, seperti harimau, singa, tikus, dan yang lain-lain. Konsumen ketiga meliputi hewan pemakan konsumen kedua, misalnya seperti musang dan elang. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik lainnya. Dekomposer meliputi bakteri pengurai dan jamur saprofit. Selanjutnya yakni satuan-satuan dalam ekosistem. Urutan satuan-satuan dalam ekosistem dimulai dari tingkatan individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir, biosfer. Perhatikan pada gambar satuan-satuan dalam ekosistem berikut. Gambar yang pertama menunjukkan seekor rusa. Seekor rusa mewakili individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Selain seekor rusa, bisa terdapat sebatang pohon, seekor burung, seorang anak yang juga dikatakan sebagai individu. Yang kedua adalah populasi. Pada gambar bisa kalian lihat ada banyak rusa yang berkumpul dalam satu tempat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. Contoh populasi yang lain seperti populasi banteng di Taman Nasional Ujung Kulon, populasi ikan mujair di suatu kolam, populasi bambu di tepi sungai, dan yang lain-lain. Gambar yang ketiga menunjukkan ada populasi rusa, populasi zebra, populasi banteng, populasi singa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda dan hidup bersama di suatu tempat atau daerah tertentu. Gambar selanjutnya yakni di mana terdapat kehidupan, ada banyak sekali pohon, hewan yang berinteraksi satu sama lainnya, disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk suatu hubungan timbal balik. Dan gambar yang terakhir adalah biosfer, merupakan bagian bumi dan atmosfer di mana tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Biosfer itu sendiri terdiri atas hidrosfer atau ekosistem perairan, litosfer atau ekosistem daratan, dan atmosfer yakni ekosistem udara. Interaksi antar komponen biotik. Pola interaksi antar komponen biotik di dalam ekosistem dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah netral, merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan maupun tidak saling menguntungkan, seperti interaksi antara kambing dengan capung. Yang kedua adalah predasi, merupakan pola interaksi antar mangsa dan pemangsa atau predator, seperti harimau memangsa rusa, elang memangsa kelinci. Hubungan antara harimau dan rusa merupakan hubungan predasi. Yang ketiga adalah simbiosis, merupakan pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Makhluk hidup yang bersimbiosis disebut dengan simbion. Simbiosis itu sendiri dibedakan menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Yang keempat adalah kompetisi. Bentuk interaksi yang merupakan persaingan di antara makhluk hidup untuk mendapatkan hal yang sama, seperti makanan ataupun pasangan hidup. Contohnya, dalam suatu ekosistem padang rumput antara kelinci, kuda, sapi, kerbau, dan banteng terjadi kompetisi untuk mendapatkan rumput sebagai makanan mereka. Yang terakhir adalah antibiosis atau amensalisme. Adalah cara hidup bersama antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Contohnya, hubungan antara Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur lain yang hidup bersamanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis merupakan pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Yang pertama terdapat simbiosis mutualisme.
adalah hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contohnya yakni ada jamur dengan ganggang. Bentuk simbiosis antara jamur dengan ganggang membentuk lumut kera atau lisenes. Ganggang dapat berfotosintesis sehingga dapat memberikan makanan dan oksigen kepada jamur. Sebaliknya, jamur memberikan air dan mineral kepada ganggang untuk bahan fotosintesis. Lebah atau kupu-kupu dengan tanaman bunga. Lebah dan kupu-kupu memperoleh makanan berupa madu yang dihisap dari bunga. Lebah dan kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Yang ketiga adalah kerbau dan burung jalak. Burung jalak memperoleh makanan dari kutu-kutu yang menempel pada kulit kerbau. Kerbau terbebas dari kutu yang menghisap darahnya. Terdapat banyak sekali contoh dari simbiosis mutualisme. Kalian bisa membrowsingnya sendiri. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Adalah hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan pihak yang lain tidak mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Contoh dari simbiosis komensalisme ini yang pertama adalah tumbuhan paku dan anggrek dengan tumbuhan tinggi. Tumbuhan paku dan anggrek menggunakan batang pohon tumbuhan tinggi atau inang sebagai tempat hidup. Tumbuhan inang tidak dirugikan karena tumbuhan paku dan anggrek tidak menghisap makanan. Yang kedua ada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora senantiasa menempel pada tubuh ikan hiu supaya aman dari pemangsa. Ikan hiu tidak dirugikan karena keberadaan ikan remora tidak mengganggu aktivitas hidupnya. Dan yang ketiga adalah jamur saprofit. Jamur saprofit hidup pada bahan organik yang telah mati atau membusuk, misalnya di batang pohon yang sudah mati. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Adalah hubungan yang sangat erat antara dua individu yang berbeda jenis, di mana pihak satu mendapat keuntungan dan pihak yang lain dirugikan. Contohnya yang pertama ada benalu dan tumbuhan inangnya. Benalu menyerap sari makanan dari pohon mangga atau inang dan pohon mangga dapat mengalami kematian karena sari makanannya diserap oleh benalu. Dan yang kedua cacing pita dengan tubuh manusia. Cacing pita melekat pada usus manusia dan menyerap sari makan. Pembahasan selanjutnya yakni tentang interaksi yang ada di dalam ekosistem. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus yang tidak bercabang-cabang. Secara singkat, rantai makanan dapat digambarkan pada skema berikut. Terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan yang terakhir adalah pengurai. Tiap tingkat dalam rantai makanan disebut tingkat tropik. Tingkat tropik pertama diduduki oleh produsen, tingkat kedua diduduki oleh konsumen 1, tropik ketiga diduduki oleh konsumen 3, dan seterusnya. Contoh rantai makanan yang ada di sawah yakni dimulai dari padi yang dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati akan diuraikan oleh dekomposer yakni bakteri ataupun jamur. Yang kedua adalah arus energi. Arus energi merupakan perpindahan energi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yaitu dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen tingkat 1, ke konsumen tingkat 2, sampai ke pengurai. Sedangkan mineral membentuk siklus. Energi yang dilepas sangat kecil karena setiap organisme membutuhkan energi dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Yang terakhir adalah jaring-jaring makanan, merupakan sekumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Contoh dari jaring-jaring makanan bisa kalian perhatikan pada gambar. Bisakah kalian menguraikan ada berapa banyak rantai makanan yang terdapat dalam satu jaring-jaring makanan pada contoh gambar tersebut? Demikian review yang bisa Bu Guru Alia sampaikan. Apabila kalian masih memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like serta subscribe channel kebanggaan kita, Bahas TV Channel. Sebelum Bu Alia akhiri, mari kita berdoa bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.